Yuk kita dawamin istighfar. Mulai sekarang kita bikin target deh. Kalau ustadz-ustadz yang lain pernah menjelaskan tentang keajaiban. Sebetulnya dalam Islam itu ada 3 amalannya. Itu hasilnya itu ajaib banget. 1 sedekah, 2 tahajud, 3 istighfar. Kalau sedekah mungkin teman-teman sering dengar dari Ustadz Yusuf Mansur. Tahajud juga Ustadz Arifin Ilham. 1 dari 3 itu adalah istighfar. 3 amalan ini nih, itu ajaibnya itu pokoknya menurut saya itu unik aja. Kayak ngasihnya itu cash gitu. Gak nyicil, cash langsung di dunia langsung dikasih. 3 tuh, sedekah, tahajud, istighfar. Karena saya hari ini dikasih tema tentang istighfar, kita coba. Azam, mulai sekarang saya pengen banyak-banyak istighfar. Nanti suatu saat kalau butuh apa-apa, kita udah punya modal nih, istighfar sekian tahun. Sehingga Allah mudahin urusan kita. Allah kasih kejutan yang paling istimewa. Makanya bermunajatlah kepada Allah. Ya Allah, titikkan air mata. Ngomong sama Allah masalahnya apa. Ya Allah, saya pengen nikah banget. Bukan apa-apa ya Allah, saya pengen punya keturunan yang soleh-solehah. Saya pengen sholat berjamaah waktu tahajud. Saya pengen diimami oleh seorang imam yang baik bacaannya, yang soleh. Saya pengen mendidik anak saya berdua dengan pasangan saya. Saya pengen, yang baik-baik sebutin. Pengennya kita, hajat kita itu apa. Cuman ya Allah, saya kurang modal, ngomong Allah udah gitu. Ya Allah, kurang modal banget, gimana nih ya Allah. Tapi kan engkau maha kaya ya Allah. Bilang gitu. Cuman saya belum juga nemu siapa calonnya ya Allah. Kalau kita pengen menghadapi suatu ujian yang berat, pengen ngejalanin suatu tugas yang berat, termasuk hijrah, meninggalkan beberapa pekerjaan yang tidak halal, itu kan tugas yang berat kan? Kita udah terbiasa dengan penghasilan gede, tapi kita akhirnya tahu ternyata penghasilan kita dari pekerjaan yang gak halal, transaksinya gak baik, sehingga hasilnya pastinya tidak berkah. Butuh keberanian yang besar untuk bisa benar-benar mengambil pilihan meninggalkan pekerjaan itu, beralih kepada pekerjaan lain yang juga belum jelas. Termasuk misalnya kita memutuskan mau berhijrah, untuk berhijab buat perempuan itu bukan hal yang gampang. Saya tahu betul berhijab itu pilihan yang berat dan butuh waktu untuk benar-benar mantap hatinya. Gak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Itu aja pertimbangannya. La ilaha illallah. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari 11 sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Allah kalau kangen kepada hambanya, dikasih ujian. Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau gak dikasih ujian, gak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita, yang gak deket sama Allah nih, suka lupa sama Allah, Allah kasih kita ujian. Tapi ujian yang dikasih juga, ujian yang insya Allah masih ketahan sama kita. Karena Allah gak mau ngasih kita ujian yang mencelakai kita. Kalau itu terjadi namanya bukan ujian, tapi namanya azab. Kenapa? Allah kangen dengerin curhat kita di sepertiga malam. Allah kangen ngeliatin kita menangis dan manja kepada Allah. Allah kangen kita bangun tengah malam atau sepertiga malam berdoa kepada Allah. Allah kangen, makanya dikasih ujian dikit. Tapi ujian yang dikasih ke kita tuh sedikit dibandingkan yang Allah hindarkan dari kita. Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan paling berharga buat para jomblo untuk mengubah status. Dan gak ada yang mustahil. Ada yang ngejapri saya, Ustadz, kan Ustadz pernah cerita tuh, ada teman Ustadz yang nikah di usia SMA. Saya pengen nikah Ustadz, gara-gara ceramah saya ada anak SMA pengen nikah.
Tapi orang tua saya nggak setuju, Ustaz nih gimana? Nggak ada yang mustahil. Orang tua itu akan malah nyuruh kita menikah kalau Allah sudah membolak-balikan hatinya. Jangan ngelobi orang tua aja, lobi Allah juga. Jangan cuma ngelobi calon mertua, lobi Allah juga. Jangan cuma ngelobi si cowok dan ceweknya, lobi Allah juga. Jangan cuma ngelobi makhluk, tapi lobi juga pemilik hati makhluk. Dan Ramadan saatnya kita gunakan jalur langit. Syawal saatnya kita terima hasilnya insya Allah. Pokoknya jangan lewatkan kesempatan Ramadan. Hajat apapun yang kita miliki, Ramadan itu adalah momen yang paling berharga untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.